bleeding, jadi muntah darah. Belakang masuk rumah sakit PKU Muhammadiyah Seluruh itu ternyata harus transfusi darah dan itu habis 6 botol. Dan itu pun ternyata masih dadanya malah sesak setelah transfusi. Akhirnya setelah adik saya ada di sini, Bu Widi namanya, itu pas lihat ada internet ada namanya endoskopi, saya terus putuskan, saya tanya-tanya, ternyata itu adanya cuma di Jogja, di Rumah Sakit Pati Rapi sama Dr. Sarjito. Terus dibawa ke sana, selang udah melalui endoskopi itu lambungnya itu dipotong, terus dijahit. Berobat jalan, saya pernah ngomong kalau ada lipovirin atau apa itu namanya ya, ada 2 obat yang untuk membunuh hepatitis. Saya pikir cuma hepatitis C. Saya bilang, dok, ini ada 2 obat yang di internet katanya itu cukup ampuh untuk untuk membasmi hepatitis C, untuk menyembuhkan. Ternyata di luar kan dari kaget saya, Bu Dokter Neneng dari Dr. Sarjito itu bilang kalau ibu saya divonis tidak bisa sembuh. Saya sudah ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu saya nggak nyangka kalau ibu saya ternyata sudah melalui fase sirosis, jadi hepatitis C akut. Ternyata sudah hampir 20 tahun mengidap tapi nggak dirasa. Jadi kalau setiap capek tiduran. Nah, saya nggak nyangka. Padahal saya padanya sudah membesarkan hati ibu saya. Kalau ibu jaga kondisi, mudah-mudahan sampai sirosis. Karena kalau sirosis ini gambarnya seperti ini. Begitu tahu begini, bagaimana perasaan ibu saya? Saya sampai nangis setelah tadi malam hari. Ya Allah, mohon Engkau yang memang memberikan penyakit, Engkau sendiri yang menyembuhkan. Alhamdulillah, bulan Maret ya, akhir itu saya diperkenalkan lagi, saya suruh, Mas, daripada di rumah terus mending sana ada seminar kesehatan. Saya nggak nyangka ternyata waktu itu ada banyak yang testimoni itu termasuk banyak hal ya. Saya langsung bergabung, saya bilang, Bismillah, saya bergabung. Waktu itu padahal duit bawanya cuma dikit, akhirnya saya terus pinjam dulu sama Bu Suli. Bu, saya nggak tahu ya, sebentar saya katakan, oh nggak apa-apa ya udah, saya kasih kemudian sama Bu Suli, saya bergabung. Mau awal pertama meyakinkan ibu itu khawatir karena itu kan terdiri dari buah-buahan. Buah-buahan itu yang takutnya adalah terjadi karena ibu saya juga asam urat. Takut kalau ada efek samping yang malah lebih parah gitu. Terus belum bisa meyakinkan, ya udah pokoknya taruh ke bawah. Besoknya lagi saya terus ikut hadir di sini, saya belum bisa menenangkan, belajar ngeliatin orang cara bagaimana ini belajar. Jadi di bulan Maret saya vakum bukan berarti tidak ada kegiatan, tapi vakum saya belajar terus, lihat ada orang yang bicara, terus saya beli bukunya, buku testimoni terus gelombang besar bisnis itu, saya makin yakin dan alhamdulillah bisa meyakinkan orang tua. Pertamanya itu dilihat di website dari Bu Suli, itu website itu saya baca cara efektif untuk minum es lutena adalah 3 butir sebelum tidur. Jadi setelah makan 1 setengah jam itu di internet ya. Terus pagi 3. Alhamdulillah reaksinya ibu itu subhanallah, itu ternyata makin segar sampai akhirnya kalau tidur yang biasanya kalau pagi habis makan tuh pengennya tidur lemas, alhamdulillah itu malah jadinya pengennya gerah aja. Karena memang ibu dulu ya, ibu saya usianya 72 tahun itu pengennya gerah dan tidurnya paling gak ada 1 jam 1 hari kalau pagi, kecuali malam. Kalau malam itu normal ya. Itu alhamdulillah. Tapi saya cuma bilang, saya panggil mama karena kebetulan budi saya itu pernah ke Jawa, anaknya itu panggil mama, jadi dari kecil saya panggil mama. Nah itu terus ini bukan apa-apa, memang itu alhamdulillah sehat. Tapi kan belum ada dari dokternya apakah sehat atau enggak. Kalau tetap istirahat, ya bisa tidur, pengennya gerak, sudah sehat. Ya kan tidak apa-apa, tapi jangan terlalu ini. Terus
Rabu yang lalu itu periksa tes. Jadi biasanya itu setiap bulan trombositnya itu turun. Ternyata kemarin sebelum minum Eslutena itu trombositnya 85.000. Ternyata setelah minum 33 trombositnya naik menjadi 100.000. Memang idealnya itu 150.000 sampai 500. Makanya saya bilang, Bu, Ma, kalau pengen sembuh, pengen proses regenerasi sel itu biar berkembang biar bekerja lebih cepat, itu minumnya 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Dan itu ada tengganya antara makan. Kenapa? Karena biar prosesnya itu penyerapannya sempurna, jadi nggak campur makanan. Alhamdulillah ibu tambah sehat. Yang mohon doanya lah, mudah-mudahan proses regenerasi selnya tambah baik. Nah ini kan ibu. Nah kembali lagi ke istri ini, sekarang istri. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ini sebelum saya meyakinkan ke ibu saya nih. Ini istri saya. Tadinya waktu pertama masih gagap nawarin ke orang, gagal, tapi saya nggak ada kapok. Karena memang dulu juga gitu, kalau pengen sesuatu kenal sama orang, kalau nggak belum tersampaikan nggak ada Islamnya lah. Apalagi saya terus saja lama-lama makin belajar, makin yakin kalau produk ini bagus, berkualitas, dan sistemnya sempurna. Nggak nyari sempurna, bukan sempurna itu milik Allah. Nah itu nyari sempurna. Saya lihat, makanya saya makin yakin. Terus saya tawarin, terus belajar, makanya saya belajar. Nah istri saya bilang gini, Mas, buat ditawar ke istri toh Eslutenanya. Nah memang buat apa? Biar langsing katanya. Istri saya itu subur. Ya, mau ya subur. Jadi berarti saya rahasiakan lah, nggak etis gitu. Ya udah kalau memang mau gitu kan. Yang terjadi bukannya langsing, mual, pusing. Nah itu seperti di buku dilihat bahwa itu terjadi proses detoksasi. Nah itu proses pemulihan dari krisis. Itu biasanya agak pusing mual. Udah kalau memang gitu, yakin, bismillah, pagi 5, siang 5, malam 5. Yang terjadi, alhamdulillah itu, hari keempat itu mual pusing hilang. Pas BAB, itu baunya amis. Mas, baunya kok amis ya belakang gitu. Baru ingat saya, kalau tahun 2009 dulu, saya habis bangun rumah itu, istri saya masuk rumah sakit Hermina. Operasi habisnya 23.900.000. Nah, jadi lumayan besar, sudah besar. Ternyata belum selesai karena sama dokter bilang, Pak, saya minta maaf, ibu operasinya tidak bisa selesai karena sudah pendarahan hampir 1 liter. Resikonya nyawa tidak tertolong. Sudah bisa bucetkan gitu. Kakak dan istri sampai nangis itu karena istilahnya belum lama udah ibu meninggal, jadi kena kanker tuh. Nah itu enggak ibu mertua, kan punya istri. Nah terus apa? Alhamdulillah saya tadinya mulai kisahnya keluarkan tenang. Tapi istri saya belum yakin, periksa ke dokter. Alhamdulillah kolesterol bagus, trombosit bagus, semua standar. Saya lupa tadi dasarkan apa itu yang termasuk ini. Tapi ternyata waktu di sinar X, ya itu di sini ada benjolan darah daging, dalam sama-sama daging, yang bukan organ lain. Jadi di luar itu. Ya astagfirullah, jadi juga saya mikir operasi siap-siap 20 juta ini, gitu kan. Atau kalau Hermina yang kan kalau bakti kaki ya siap-siap aja antri gitu. Gak apa-apa ya. Saya padahal itu awal yang seharusnya buat modal itu dipakai buat itu sampai 3 botol. Alhamdulillah kan waktu itu kan mau kata dokternya harus USG untuk biar tahu ya apakah itu daging apa bukan USG. Karena di sini kita ada daging di sini. Aneh gitu karena di luar pacaran. Saya bilang udah langsung aja 5 lagi terus. Itu kebetulan di bakti kaki ini kan itunya ada USG-nya itu cuma 1. Misalkan kalau mungkin itu di sana cuma 1 alatnya, jadi antri. Dan kebetulan dapat jatah tanggal 2 Mei kemarin. Alhamdulillah itu kurang lebih hampir 2 minggu jadi minum itu terus. Alhamdulillah pada saat USG dokternya heran.
mana yang di sinar itu. Subhanallah, alhamdulillah itu saya bikin itu ya. Nah istri saya sebetulnya pengen ngungsi lagi, cuma saya bilang gini, kamu buat apa lagi? Buat langsing dan biar lepas kacamata. Sudahlah, doakan agar suaminya bisa membuat jaringan lebih baik. Ya saya mau doanya, karena terus terang aja saya juga, memang kalau saya lihat dari pelajari sistemnya itu bagus dan asal kita jangan berhenti lah, jangan berhenti untuk menawar, membuat jaringan, jangan berhenti dan jangan berhenti. Insya Allah gitu. Cuma saya adalah cita-cita kalau pendek adalah pengen bisa bantu ibu bawa pulang obat 4 botol untuk 1 bulannya. Doakan aja ya. Ini itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.